Nah, ini dia kotak tabungan buat pelarian. Untung Mas Bagas tidurnya kayak kerbau. Mau gempa bumi juga nggak bakal bangun dia. Sip, akhirnya sukses ditransfer semua. Beres deh. Sekarang tinggal balikin kotak ini ke tempat semula, biar kelihatan rapi lagi. Jangan beli paket lagi, uangnya habis, wih, pusing aku. Waduh, mampus aku. Kagetnya sampai ke ubun-ubun ini. Ternyata cuma mengigau toh, bikin cepet jantung. Paket, permisi, paket atas nama Ibu Dewi Ratnasari. Mas Riko, akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Sini Mas, bawa masuk aja ke teras. Wah, mantep bener ini. Pas banget siang-siang begini dapat imun booster. Ini teras rumah apa gudang logistik ya Bu? Perasaan kemarin saya baru anterin paket juga, mana paketnya gede-gede lagi, sampai mau copot ini stang motor saya. Halah, Mas Riko bisa aja. Ini tuh investasi masa depan Mas. Mumpung ada diskon cuci gudang besar-besaran. Kalau nggak dibeli sekarang ya rugi bandar akunya. Investasi sih investasi Bu, tapi kalau tiap hari pakai segede begini, kasihan pas suaminya kerja nyari duit. Ya udah, saya permisi dulu ya Bu. Masih ada paket orang lain yang mesti diantar. Iya Mas, hati-hati di jalan. Aduh, nggak sabar banget aku mau lihat tas sama kalung barunya. Pasti kelihatan mewah banget kalau dipakai arisan nanti sore. Bentar, kok kalung imitasinya warnanya ngejreng banget kayak mainan anak-anak begini ya? Ah, udahlah, yang penting harganya murah meriah. Nanti sore kan Mas Bagas pulang kerja, aku harus buru-buru sembunyiin kardus-kardus ini sebelum dia lihat dan ngomel-ngomel lagi kayak kemarin. Astaga, capek bener hari ini loh. Wih, ini kok ruang tamu berubah jadi pasar kaget begini sih? Banyak bener baju berserakan. Ini punya siapa lagi? Mas sudah pulang? Itu baju-baju pesanan aku yang datang kemarin sama tadi siang Mas. Bagus-bagus kan? Tenang aja, itu harganya murah banget karena aku dapat voucher diskon potongan harga gede-gedean. Ayah, lihat deh, tas sekolahnya resletingnya udah copot, bawahnya juga jebol sampai buku rontok semua. Tadi kemarin aku minta belikan tas baru sama ibu tapi nggak dibeli-beli. Siti juga ayah, Siti mau beli buku gambar baru buat pelajaran besok pagi, tapi kata ibu uangnya habis terus. Wih, coba kamu lihat ini buku tabungan kita. Saldonya tinggal digit terakhir yang bikin mau nangis. Uang bulanan yang aku kasih 2 minggu lalu itu harusnya buat makan sama keperluan sekolah Rian dan Siti, bukan buat nimbun baju plastik begini. Ih, Mas Bagas ini pelit bener deh sama istri sendiri. Lagian, aku belanja ini juga mikirin masa depan tahu. Kalau nggak dibeli sekarang pas promo, besok harganya naik 2 kali lipat. Lagian besok pagi aku cuma mau keluar sebentar kok ke warung Beratno. Mau beli beras, nggak usah lebay deh. Wih, lihat deh ini model gamis payah terbaru yang dipakai artis papan atas itu loh. Gila banget nih, aplikasi toko online lagi ada promo midnight sale. Nanti malam diskonnya sampai miring banget kayak Menara Pisa. Ya ampun Lala, ini kan gamis yang aku taksir dari bulan lalu. Harganya kok bisa jadi murah begini sih? Aduh, kalau nggak ikut taruhan rebutan nanti malam, bisa insomnia seminggu aku. Bagus ya, pagi-pagi bukan mikirin perut anak suami, malah mikirin kain payet. Ini loh Wi, tolong lirik dulu buku premium milik kamu yang ada di warung aku. Bu Retno, Bu, aku mau ambil beras 5 kilo dulu sama telur sekilo buat sarapan anak-anak di rumah. Dicatat dulu ya Bu, dimasukin ke nota biasa. Nggak ada catat-catat lagi Dewi. Ini utang kamu bulan lalu dari bon-bon cabe, minyak goreng, sampai kerupuk kaleng belum dibayar sama sekali. Kalau hari ini nggak dilunasin, nggak bakal aku kasih kasuan baru. Titik. Aduh, Bu Retno galak bener deh. Dompet aku lagi kosong melompong nih. Soalnya semalam habis aku pakai buat transfer DP barang belanjaan online yang super penting.
Aduh, Wi, kalau dompet kamu sering burun begitu, mending kamu pulang deh, nggak usah ikut-ikut rebutan gamis nanti malam. Mending kasihan itu suami kamu yang lagi pusing kerja di kantor siang ini. Oi gas, bengong aja kamu dari tadi siang. Itu berkas laporan bulanan dari bos, belum kamu sentuh sama sekali loh. Kesambat baru tahu rasa kamu. Gajian udah cair nih, senyum dong. Gimana mau senyum mas? Ini HP aku baru aja bunyi. Bukan dapat ucapan sayang dari istri, tapi malah dapat notifikasi SMS banking yang bikin jantungan. Buset dah, itu saldo rekening kamu kenapa langsung tipis begitu? Kamu habis kena tipu sindikat judi online atau gimana gas? Lebih parah dari judi online mas, ini kerjaan Dewi. Iya, HP bener, barang-barang gak jelas di aplikasi belanja online. Sekali pencet langsung ambles tanggal bulanan aku. Waduh, berat bener jawaban kamu guys. Kalau dibiarin terus, bisa-bisa tabungan darurat buat anak-anak kamu ikut ludes disikat sama istri kamu. Bener juga kata kamu mas, aku baru inget di laci lemari kamar kan ada kotak tabungan buat sekolah Rian. Aku harus pastiin kotak itu aman sebelum Dewi tahu kuncinya. Aduh, 3 menit lagi promo flash sale. Berhadiah mobil mewah ini mau habis. Mana saldo rekening aku udah limit lagi. Tapi keranjang belanjaan ini kalau nggak dibayar sekarang, barang-barang impian aku bisa hangus disambar orang lain. Maaf ya Mas Bagas, akunya pinjam uang bentar. Nggak bakal ketahuan juga kok kalau cuma diambil sedikit. Kan besok-besok bisa aku ganti lagi kalau dapat bonus hadiahnya. Nah, ini dia kotak tabungan buat sekolah Rian. Untung Mas Bagas tidurnya kayak kerbau. Mau gempa bumi juga nggak bakal bangun dia. Sip, akhirnya sukses ditransfer semua. Beres deh. Sekarang tinggal balikin kotak ini ke tempat semula, biar kelihatan rapi lagi. Jangan beli paket lagi, uangnya habis wih, pusing aku. Waduh, mampus aku. Kagetnya sampai ke ubun-ubun ini. Ternyata cuma mengigau toh. Bikin cepet jantung aja ini Mas Bagas. Aman, mending aku langsung tidur aja deh sekarang. Biar besok pagi Mas Bagas langsung pergi ke sekolah sama anak-anak buat urus administrasi. Begini Pak Bagas, saya sengaja panggil Pak Bagas ke ruangan saya karena ini urusannya udah agak darurat. Ini surat teguran ketiga dari pihak tata usaha sekolah terkait administrasi Rian. Iya Pak Gunawan, maaf bener ya Pak, kalau saya baru bisa datang hari ini. Memangnya ada kendala apa ya Pak dengan administrasi anak saya? Seingat saya semuanya udah beres. Beres apanya Pak Bagas? Ini Rian udah menolak uang SPP sama uang ujian selama 3 bulan berturut-turut Pak. Kalau minggu ini belum dilunasi juga, dengan berat hati Rian belum bisa ikut ujian semester besok. Hah? 3 bulan Pak? Astaga, kok bisa begitu? Padahal saya selalu taruh uang SPP di kotak tabungan rumah khusus buat sekolah Rian. Masa ya ibunya nggak bayarkan ke sekolah? Ayah, ibu nggak pernah kasih aku uang buat bayar SPP. Tiap aku minta, ibu selalu bilang uangnya lagi dipakai buat bayar paket yang datang siang-siang. Ya Tuhan, Dewi, kamu tega bener ya sembunyiin ini semua demi paket jalan itu. Anak sendiri sampai dikorbankan begini. Saya paham kondisi Pak Bagas, tapi aturan sekolah tetap harus ditegakkan. Jadi bagaimana ini Pak? Apa kira-kira bisa diselesaikan dalam minggu ini juga? Tolong kasih saya waktu sampai akhir minggu ini Pak Gunawan. Saya berjanji akan lunasi semuanya tanpa kurang sepeser pun. Sekarang juga saya mau pulang ke rumah buat beresin tumpukan paket yang bikin sial ini.
Ampun, ini rekor seumur umur saya jadi kurir, Bu. Saya sampai puluhan kali datang ke rumah Ibu. Mantap, akhirnya perjuangan aku begadang berhari-hari membuahkan hasil. Ini dia pakai program belanja akbar yang aku incar. Aku pasti bakal dapat hadiah emas batangan atau mobil mewah nih. Ya udah, yang penting tugas saya beres. Saya permisi dulu sebelum ketimbun paket-paket Bu Dewi. Bentar dulu, ini aku mau nawarin cemilan enak, basreng sama keripik kaca. Kalau mau pesan tinggal tap-tap layarnya aja ya, gampang kok. Duh, aku lagi nggak butuh cemilan. Aku sibuk mau unboxing paket-paketnya. Udah sana kalian pergi. Bentar. Kok isinya blender plastik rusak begini? Mana pisaunya karatan lagi. Coba aku buka yang satunya. Loh, kok ini baju bahannya tipis banget kayak saringan tahu? Astaga, ini penipuan namanya. Di foto promosi kelihatan mewah banget, aslinya jong semua. Mana harganya jutaan lagi. Duh, gila ini. Kalau sore ini Mas Bagas pulang terus lihat rumah hancur begini, tamatlah riwayat aku. Astaga naga, ini rumah apa tempat penampungan sampah sih? Mas Bagas, aku kalah Mas. Nama aku nggak keluar di pengumuman aplikasi belanja online ini. Hadiah mobil mewahnya didapetin sama orang lain. Padahal aku udah ngabisin banyak uang buat ikutan. Walah, masih mikirin hadiah. Sini kamu lihat surat ini. Anak kamu sendiri hampir dikeluarkan dari sekolah gara-gara SPP belum dibayar 3 bulan. Sekarang aku tanya, kemana uang tabungan pendidikan Rian yang aku simpen di laci kamar? Maaf Mas, uangnya udah aku pakai semua buat bayar paket-paket ini semalam. Aku pikir kalau menang hadiah mobil, uangnya bisa diganti berlipat ganda Mas. Ayah, Rian lapar. Rian sama Siti nggak bisa ke dapur buat ambil makan. Jalannya ketutup kardus paket semua. Kamu dengar itu Dewi? Anak-anak kelaparan, rumah hancur kayak kapal pecah, uang sekolah ambles, dan semua barang yang kamu beli ini cuma jadi sampah yang gak berguna sama sekali. Kamu benar-benar egois, keterlaluan, tau nggak? Aku hilaf Mas Bagas. Aku nggak tahu kalau bakal jadi begini. Aku bingung harus gimana sekarang buat balikin semua uang kita yang udah ludes. Pikirin itu sendiri, besok pagi, pokoknya besok pagi-pagi banget kamu harus panggil tukang lak buat angkut semua sampah-sampah ini dari rumah kita. Coba tolong ditaksir dulu, ini tas merek KW Super punya aku. Waktu beli online harganya 500.000 per biji loh Pak. Kalau aku jual paruh harga ke pajaka jadi 150.000 aja satunya. Mau kan? Waduh Bu Dewi, jangankan 150.000, dikasih gratis aja saya mikir 2 kali Bu. Ini mah bukan kulit asli, tapi plastik tipis yang kalau kena panas dikit langsung mengelupas kayak kulit ular musiman. Kualitas begini gak ada nilai jual kembalinya Bu. Ya ampun, pajak jangan bercanda dong. Ini aku belinya pakai uang tabungan penting loh. Terus kalau baju-baju yang masih ada bungkus plastik kayak ini gimana? Masih baru banget, belum pernah aku pakai sama sekali. Kalau baju-baju model begini, sistemnya kiloan aja ya Bu. Kita samakan harganya sama kertas, koran atau botol plastik bekas yang numpuk di gudang. Total semuanya setelah ditimbang cuma dapat Rp20.000 aja Bu Dewi. Hah? 20.000? Uang jutaan aku cuma diganti pakai uang recehan buat beli cendol begini Pak. Gusti, mau ditaruh di mana muka aku di depan Mas Bagas nanti malam? Ya mau gimana lagi Bu, namanya juga pernah tiruan. Makanya lain kali jangan gampang ketipu foto pajangan di layar pegawai. Mending uangnya ditabung buat beli susu anak-anak nanti malam biar gak pusing. Aduh, kaki aku terkilir. Sakitnya ya Tuhan, sampai menusuk ke dada. Gara-gara sepatu murah ini, aku jadi jatuh tersungkur di atas ubin panas. Ini beneran azab bertubi-tubi karena aku serakah. Aku malu.
Siti, kamu geser-geserin gitu dong. Ini tangan kakak gak bisa gerak buat nulis. Ke tempat sama kardus planner karena punya ibu nih. Udah paling pojok ini kak. Ih, kamar kita kok sekarang jadi kayak gudang rongsokan begini sih. Siti kangen kamar yang dulu, bisa main boneka tanpa harus kesenggol paket-paket ibu. Ya mau gimana lagi Siti, kita harus sabar. Doakan aja semoga besok pagi ibu gak belanja online lagi. Biar besok pagi kita bisa minta sarapan enak yang benar masakan, bukan mie instan terus. Ya Tuhan, egois bener akunya selama ini. Anak-anak mau belajar aja sampai harus kesempitan begini, gara-gara ambisi buta aku ngejar paket diskon sialan itu. Rian, Siti, maafin ibu ya sayang. Ibu bener-bener menyesal udah bikin kamar kalian jadi sesak begini. Ibu gak main HP lagi. Beneran ibu gak bakal beli paket kardus lagi besok pagi. Gak akan lagi Rian, ibu janji besok pagi kamar ini bakal ibu beresin total. Dan ibu mau buang semua sifat boros ibu. Sekarang kalian tidur ya, besok pagi ibu bakal masakin nasi goreng paling enak buat kalian di ruang makan. Dimakan mas, anak-anak juga ayo langsung diserbu nasi gorengnya, mumpung masih hangat banget. Maaf ya, cuma pakai telur dada suwir aja, soalnya anggaran belanja kita harus bener-bener hemat sekarang. Bentar, ini aku nggak lagi mimpi jalan-jalan ke planet lain kan? Rumah bersih, nggak ada kurir teriak di depan pagar, terus ada sarapan beneran di atas meja. Kamu nggak lagi kesurupan jin aplikasi belanja kan, Wi? Nasi goreng ibu enak banget ayah. Siti senang banget, meja makannya nggak ada tumpukan tas plastik tiruan lagi kayak kemarin-kemarin. Mas Bagas, aku bener-bener minta maaf ya mas. Aku ngaku salah banget, udah bohong soal uang SPP Rian. Udah kuras tabungan sampai bikin rumah kita kayak gudang rongsokan. Aku janji nggak bakal sentuh aplikasi belanja online itu lagi. Aku mau berubah total demi kalian. Ibu jangan nangis lagi, Rian janji bakal rajin belajar kok. Soal ibu gak pusing-pusing lagi nungguin paket siang-siang. Udah berdiri, Wi. Nggak usah sampai berlutut begitu kayak di sinetron aja. Yang penting kamu beneran sadar dan mau berubah. Uang bisa kita cari lagi pelan-pelan, tapi kebersamaan keluarga kita nggak ada duanya. Makasih banyak ya mas, udah mau maafin aku yang labil ini. Habis sarapan ini, kamu temenin aku di ruang tengah ya. Aku mau tunjukin sesuatu yang udah aku siapin buat masa depan kita. Nah, Mas Bagas, coba tolong dilihat ini. Ini rekapitulasi dana belanja dapur, uang bensin kamu, sama sisa cicilan utang warung Bu Retno yang udah aku catat rapi, tanpa ada yang korupsi sepeser pun. Buset, teliti bener kamu sekarang, Wi. Sampai uang parkir 2.000 rupiah aja ditulis mendetail begini. Ini baru namanya istri idaman, bukan istri pencari kurir misterius kayak beberapa bulan lalu. Ayah, ibu lihat deh, tas baru Rian, listriknya kuat banget, gak bakal jebol lagi walau diuji batu kali. Makasih ya ibu, udah gak beli paket kardus lagi demi tas keren ini. Siti juga makasih ya ibu, sekarang kamar kita udah luas banget. Siti bisa guling-gulingan dari ujung ke ujung tanpa takut ketimpa blender karatan lagi. Iya anak-anakku sayang, sama-sama ya. Sekarang ibu udah tobat nasuha kok. Kapok bener ibu dihantui rasa bersalah gara-gara tumpukan barang tiruan yang bikin pusing 7 keliling itu. Nah, kalau hidup sederhana dan bijak begini kan rasanya adem bener, Wi. Gak perlu kemakan gengsi belanja online yang berlebihan. Yang penting keluarga kita selalu sehat walafiat dan bisa kumpul ketawa bareng terus setiap hari. Bener banget mas, kesederhanaan ini yang bikin bahagia beneran. Yuk anak-anak, kita masuk ke dalam kamar buat beresin mainan kalian yang berserakan sebelum masuk waktu maghrib.